Cerai gara-gara rokok. Pertanyaan. Saya dan suami bertengkar gara-gara saya mengingatkan suami saya untuk mengurangi merokoknya demi kesehatannya. Dia malah tidak terima dan membentak saya. Dia marah besar karena saya melakukan kebiasaan buruk saya dan memukul saya sampai memar, mencakar sampai lecet, bahkan dia mengancam mau menceraikan saya karena tidak mau menerima apa yang saya ingatkan. Dan saya harus bagaimana ketika suami dinasihati menggunakan kata-kata halus, dia pun tetap kasar. Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sebenarnya, perdebatan masalah rokok bukan lagi masuk ranah perdebatan ilmiah, tapi perdebatan karena nafsu. Saya belum pernah mendengar satupun alasan ilmiah yang bisa diterima secara logika maupun dalil. Yang ada, nasihat dilawan amarah. Apa yang Anda sampaikan adalah satu dari sekian banyak kasus dampak buruk rokok bagi rumah tangga. Nasihat anti rokok demi kesehatan dibalas dengan KDRT. Saya kira tujuan istri sangat mulia, meminta suami meninggalkan untuk kesehatan suami, bukan untuk kepentingan dirinya. Meskipun saya yakin memiliki pasangan pecandu rokok adalah bencana dalam rumah tangga. Apa yang bisa Anda bayangkan? Berdekatan dengan orang yang bau mulutnya terkontaminasi nikotin, benzena, arsenik, tar, aseton, karbon monoksida, amoniak, dan racun kimia lainnya. Hanya selama rentang sholat berjamaah, saya harus berkali-kali tahan nafas gara-gara berdiri persis di samping pecandu rokok. Mereka mendolimi orang lain tanpa sadar. Bisa jadi, di dunia para perokok merasa aman, namun Anda perlu ingat, Allah tidak akan pernah melupakan kedoliman yang dilakukan para hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah akan lupa dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menunda hukuman mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Di samping itu, karakter perokok di Indonesia rata-rata kurang sopan. Mereka rasanya bebas merokok dimanapun, di bus, non-AC, macet, suasana panas, penuh orang, tega-teganya ada yang merokok. Ada yang merokok sambil mengendarai motor, rokoknya menyala diterpa angin. Api rokoknya meletik tertiup angin dan bisa mengenai orang di sekitarnya. Salah satu baju saya pernah lubang selebar koin Rp100 karena letikan asap rokok dari seorang yang naik kendaraan. Ternyata yang bernasib semacam ini tidak hanya saya. Beberapa aduan yang sama juga dialami korban lainnya. Saya juga pernah membaca aduan dari seseorang yang dibalap pengendara motor sambil merokok, hingga letikan rokoknya masuk ke matanya. Di Indonesia, perokok tidak dihukum karena kesalahan ini. Tapi ingat, Allah tidak pernah melupakannya. Selama korban kedzaliman ini tidak memaafkannya, akan ada pengadilan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu ditampakkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 6. KDRT karena rokok. Kedzaliman yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya bukan sesuatu yang legal. Jika pihak yang didolimi tidak merelakan, akan ada penebusan di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, yang artinya, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan amalan sholat, puasa, dan zakat, dalam keadaan dahulunya mencaci orang lain, memfitnah orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Maka diambil kebaikannya untuk diberikan kepada orang yang telah ia zalimi tersebut. Apabila telah habis kebaikannya, sementara urusannya belum selesai, maka kejelekan orang yang dizalimi akan diberikan padanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Wahai perokok, sadarilah akhirat. Demikian, Allahu a'lam.